Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi bahagia selalu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori asam basa. Sebelumnya Anda sudah mengenal beberapa sifat umum tentang senyawa asam basa dan juga Anda sudah belajar mengenai bagaimana caranya mengidentifikasi larutan asam basa dengan menggunakan indikator asam basa, baik yang berupa senyawa kimia sintesis maupun senyawa kimia yang berasal dari bahan alami. Teori asam basa yang akan kita pelajari kali ini adalah teori asam basa yang dikemukakan oleh Svante Arrhenius, yang dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Yang kedua yaitu teori asam basa yang dikemukakan oleh Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry, yang dikenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Yang ketiga, teori asam basa yang dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis, yang dikenal dengan teori asam basa Lewis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Asam menurut Arrhenius yaitu senyawa yang pada umumnya merupakan senyawa kovalen dan akan menjadi bersifat asam jika sudah dilarutkan di dalam air. Asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H3O+1. Sebagai contoh, gas hidrogen klorida dengan rumus kimia HCl jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H3O+1. Reaksi yang terjadi adalah HCl gas ditambah H2O liquid menjadi H3O+1 larutan dan Cl- larutan. Namun, untuk kepraktisan penulisan H3O+ dalam air bisa ditulis dengan H+1. Sehingga dalam bentuk sederhana, reaksi ionisasi HCl dalam air dituliskan sebagai berikut. HCl larutan menjadi H+ larutan ditambah Cl- larutan. Jadi, pembawa sifat asam adalah ion H+. Jumlah ion H+ yang dapat dilepaskan oleh satu molekul asam disebut valensi asam. Molekul asam yang melepaskan satu proton atau H+ disebut dengan asam monoprotik. Contohnya adalah HCl menjadi H+ ditambah Cl-. HCl melepaskan satu ion H+. Molekul asam yang melepaskan dua proton atau H+ disebut dengan asam diprotik. Contoh, H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. H2SO4 melepaskan 2 ion H+. Sedangkan molekul asam yang melepas 3 proton atau H+ disebut asam triprotik. Contoh, H3PO4 menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. H3PO4 melepaskan 3 ion H+. Arrhenius mengelompokkan asam menjadi asam kuat dan asam lemah. Asam kuat merupakan asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+ di dalam larutannya. Asam lemah adalah asam yang sukar terionisasi sehingga menghasilkan sedikit ion H+ di dalam larutannya. Beberapa contoh asam kuat dan asam lemah serta nama asam dan reaksi ionisasinya. Yang pertama, asam kuat.
di sini ada beberapa contoh, yaitu HCl, nama asamnya adalah asam klorida. Reaksi ionisasinya adalah HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Kemudian ada HBr, nama asamnya adalah asam bromida. Reaksi ionisasinya adalah HBr menjadi H+ ditambah Br-. Kemudian ada H2SO4, nama asamnya adalah asam sulfat. Reaksi ionisasinya adalah H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Kemudian ada HNO3, nama asamnya adalah asam nitrat. Reaksi ionisasinya adalah HNO3 menjadi H+ ditambah NO3-. Berikutnya adalah contoh untuk asam lemah. Di sini ada HF, nama asamnya adalah asam fluorida. Reaksi ionisasinya yaitu HF menjadi H+1 ditambah F-. Kemudian ada H2S, nama asamnya adalah asam sulfida. Reaksi ionisasinya adalah H2S menjadi 2H+ ditambah S2-. Kemudian ada H3PO4, nama asamnya adalah asam fosfat. Reaksi ionisasinya adalah H3PO4 menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. Kemudian ada H2CO3, nama asamnya adalah asam karbonat. Reaksi ionisasinya yaitu H2CO3 menjadi 2H+ ditambah CO3 2-. Kemudian ada HCOOH, nama asamnya adalah asam format. Reaksi ionisasinya yaitu HCOOH menjadi HCOO- ditambah H+. Kemudian ada lagi CH3COOH, nama asamnya adalah asam asetat. Reaksi ionisasinya yaitu CH3COOH menjadi CH3COO- ditambah H+. Berikutnya yaitu basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Misalnya NaOH. Reaksi yang terjadi, saya tuliskan di sini, NaOH padat saya larutkan dalam air, maka akan terbentuk NaOH larutan. NaOH dalam larutan akan terionisasi menjadi Na+ ditambah OH-. Umumnya basa itu terbentuk dari senyawa ion, yaitu senyawa yang terdiri dari kation logam dan anion OH- atau hidroksida. Tetapi senyawa amonia dengan rumus kimia NH3 meskipun merupakan senyawa kovalen, tetapi ketika di dalam air itu termasuk senyawa basa, sebab setelah dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Saya tuliskan reaksinya, NH3 gas ditambah H2O liquid, maka akan menghasilkan ion NH4+ dan ion OH-. Jadi, pembawa sifat basa adalah ion hidroksida, yaitu OH-. Jumlah ion OH- yang dilepaskan oleh suatu molekul basa disebut valensi basa. Arrhenius mengelompokkan basa menjadi basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah senyawa basa yang dapat dengan mudah terionisasi dalam larutannya menghasilkan ion OH-, sehingga jumlah ion OH- dalam larutan sangat banyak. Sedangkan untuk basa lemah itu merupakan senyawa basa yang sukar terionisasi dalam larutannya, sehingga ion OH- dalam larutan berjumlah sedikit. Beberapa contoh basa kuat dan basa lemah, serta nama basa dan reaksi ionisasinya. Yang pertama, basa kuat. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada NaOH, nama basanya adalah natrium hidroksida. Reaksi ionisasinya yaitu
NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. Kemudian ada KOH, nama basanya adalah kalium hidroksida. Reaksi ionisasinya yaitu KOH menjadi K+ ditambah OH-. Kemudian ada MgOH 2 kali, nama basanya adalah magnesium hidroksida. Reaksi ionisasinya yaitu MgOH 2 kali menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Kemudian ada CaOH 2 kali, nama basanya adalah kalsium hidroksida. Reaksi ionisasinya yaitu CaOH 2 kali menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Berikutnya ada contoh basa lemah, yaitu yang pertama ada NH3, nama basanya adalah amonia. Reaksi ionisasinya yaitu NH3 ditambah H2O akan menghasilkan ion NH4+ ditambah OH-. Kemudian ada NH4OH, nama basanya adalah amonium hidroksida. Reaksi ionisasinya yaitu NH4OH menjadi NH4+ ditambah OH-. Kemudian ada C6H5NH2, nama basanya yaitu anilin. Reaksi ionisasinya adalah C6H5NH2 ditambah H2O akan menghasilkan ion C6H5NH3+ ditambah OH-. Kelemahan teori asam basa dari Arrhenius. Penjelasan tentang asam dan basa menurut Svante Arrhenius itu tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa pada larutan yang bebas air atau pelarutnya bukan air. Sebagai contoh, asam asetat atau cuka akan bersifat asam jika dilarutkan dalam air. Tapi ternyata sifat asam tersebut tidak tampak saat asam asetat dilarutkan dalam benzena. Berikutnya yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa ini dikemukakan oleh Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Berdasarkan kelemahan yang terdapat pada teori asam basa Arrhenius, maka Johannes Bronsted dan Thomas Lowry secara terpisah mengusulkan bahwa yang berperan penting dalam memberikan sifat asam dan basa suatu larutan adalah ion H+ atau proton. Ingat bahwa hidrogen hanya mempunyai satu proton dan satu elektron. Sehingga jika elektron dilepaskan akan membentuk ion H+. Karena hanya memiliki satu proton saja, maka ion H+ di sini disebut juga sebagai proton. Menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah spesi, bisa berupa ion atau molekul yang berperan sebagai proton donor atau pemberi proton atau pemberi ion H+ kepada suatu spesi yang lain. Sedangkan basa adalah spesi, bisa berupa ion atau molekul yang bertindak menjadi proton akseptor atau penerima proton atau penerima ion H+. Pada teori asam dan basa Bronsted-Lowry ada istilah pasangan asam basa konjugasi. Contoh, di sini saya tuliskan reaksi H2O ditambah HCl setimbang menjadi H3O+ ditambah Cl-. Karena ini merupakan reaksi kesetimbangan, maka reaksi terjadi secara bolak-balik dari reaksi kiri ke kanan maupun kanan ke kiri. Yang pertama, untuk reaksi ke kanan, perhatikan H2O menjadi H3O+. H2O menerima ion H+ dari HCl sehingga membentuk ion H3O+. Maka H2O dalam reaksi ini bertindak sebagai basa karena menerima ion H+.
Sekarang Anda lihat HCl menjadi Cl-. HCl telah memberikan ion H+-nya kepada H2O sehingga membentuk ion Cl-. Maka HCl ini bertindak sebagai asam karena melepaskan ion H+. Kemudian untuk reaksi ke kiri, Anda perhatikan Cl- akan membentuk HCl. Ion Cl- menerima ion H+ dari ion H3O+, sehingga menghasilkan molekul HCl. Maka ion Cl- ini bertindak sebagai basa karena menerima ion H+. Kemudian Anda perhatikan H3O+ menjadi H2O. Ion H3O+ memberikan ion H+-nya kepada ion Cl- sehingga membentuk molekul H2O. Maka ion H3O+ ini bertindak sebagai asam karena melepaskan ion H+. Maka H2O ditambah HCl setimbang menjadi H3O+ ditambah Cl-, reaksi terjadi secara bolak-balik sehingga saya pasangkan H2O dengan H3O+, itu merupakan pasangan asam basa konjugasi. H2O dan H3O+ merupakan pasangan asam basa konjugasi, di mana H3O+ merupakan asam konjugasi dari H2O. Dan sebaliknya, molekul H2O merupakan basa konjugasi dari ion H3O+. Kemudian saya pasangkan HCl dengan Cl-. Ini juga merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. HCl dan Cl- merupakan pasangan asam basa konjugasi, di mana Cl- merupakan basa konjugasi dari HCl dan sebaliknya molekul HCl merupakan asam konjugasi dari ion Cl-. Asam konjugasi itu berasal dari spesi basa yang telah menerima ion H+. Sedangkan basa konjugasi itu berasal dari spesi asam yang telah kehilangan ion H+. Perhatikan, di sini ada H2O ditambah HCl setimbang menjadi H3O+ ditambah Cl-. Di sini H2O pada reaksi ke kanan bertindak sebagai basa dan HCl bertindak sebagai asam. Sedangkan pada reaksi ke kiri, H3O+ bertindak sebagai asam dan Cl- bertindak sebagai basa. Maka H2O dan H3O+ merupakan pasangan asam dan basa konjugasi, sedangkan HCl dan Cl- juga merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. Perhatikan, pada reaksi ke kanan, H2O menjadi H3O+, maka H3O+ merupakan asam konjugasi dari H2O. Asam konjugasi itu berasal dari spesi basa yang telah menerima ion H+. H2O merupakan spesi basa yang menerima ion H+ sehingga menjadi H3O+. Maka H3O+ merupakan asam konjugasi dari H2O. Begitu juga dengan Cl-. HCl menjadi Cl-, maka Cl- merupakan basa konjugasi dari HCl. Basa konjugasi merupakan spesi asam yang telah kehilangan ion H+. HCl merupakan asam yang kehilangan H+ membentuk Cl-, maka Cl- merupakan basa konjugasi dari HCl. Untuk reaksi ke kiri, H3O+ menjadi H2O. Maka H2O merupakan basa konjugasi dari H3O+. Kemudian
Cl- menjadi HCl, maka HCl merupakan asam konjugasi dari Cl-. Inilah penjelasan mengenai asam basa konjugasi. Untuk melihat reaksi asam basa Brownstedt-Lowry yang terjadi dalam suatu reaksi, maka fokuskan perhatian pada proton atau ion H+. Ada contoh lain, H2O ditambah PO43- setimbang menjadi HPO42- ditambah OH-. Ini merupakan reaksi keseimbangan, maka reaksi terjadi secara bolak-balik dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Untuk reaksi ke kanan, perhatikan H2O menjadi OH-, artinya H2O kehilangan ion H+-nya sehingga membentuk OH-. Maka H2O di sini bertindak sebagai asam. Sedangkan untuk reaksi ke kiri, OH- membentuk H2O. Maka di sini OH- bertindak sebagai basa karena OH- menerima ion H+ sehingga membentuk H2O. Maka H2O dan OH- merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. Kemudian PO43- menjadi HPO42-. Untuk reaksi ke kanan, di sini PO43- telah menerima ion H+ menjadi HPO42-. Maka PO43- itu bertindak sebagai basa. Sedangkan untuk reaksi ke kiri, HPO42- menjadi PO43-. Maka HPO42- ini bertindak sebagai asam karena telah memberikan atau melepaskan ion H+-nya sehingga membentuk PO43-. Maka PO43- dan HPO42- merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. Kelemahan teori asam basa Brownstedt-Lowry. Konsep asam basa Brownstedt-Lowry mempunyai keterbatasan, terutama di dalam menjelaskan reaksi-reaksi yang melibatkan senyawa tanpa proton atau ion H+. Misalnya reaksi antara senyawa NH3 dan BF3. Teori asam basa berikutnya adalah teori asam basa Lewis. Dikemukakan oleh Gilbert Newton Lewis. Menurutnya, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron bebas. Pada teori asam basa, menurut Lewis, ada istilah asam Lewis dan basa Lewis. Contoh, saya tuliskan reaksi NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. Untuk menjelaskan teori asam basa menurut Lewis, maka kita menggunakan struktur Lewis. Oke, Anda masih ingat struktur Lewis ya? Di sini saya gambarkan struktur Lewis dari NH3. N memiliki satu pasang elektron bebas. Kemudian saya gambarkan struktur Lewis dari BF3. B tidak memiliki pasangan elektron bebas. Anda mungkin masih ingat mengenai ikatan kovalen. Ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2, ada ikatan kovalen rangkap 3, dan ada ikatan kovalen koordinasi. Di sini antara NH3 dan BF3 dapat membentuk senyawa NH3BF3, maka melibatkan pasangan elektron untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Sehingga di sini NH3 mampu memberikan sepasang elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama dengan atom B. Maka saya gambarkan NH3, atom N akan memberikan satu pasang elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama dengan atom B. Maka
NH3 di sini disebut sebagai basa Lewis. Sedangkan atom B yang menerima sepasang elektron yang digunakan bersama-sama, maka di sini BF3-nya sebagai asam Lewis. NH3 ditambah BF3 akan terbentuk NH3BF3. Sehingga saya gambarkan NH3 yang saya gabungkan dengan BF3. Anda bisa lihat terdapat satu pasang elektron yang digunakan bersama-sama antara atom N dan atom B untuk membentuk senyawa NH3BF3. N karena memberikan satu pasang elektronnya terhadap B, maka pada molekul NH3 merupakan basa Lewis dan pada molekul BF3 merupakan asam Lewis. Pada reaksi antara NH3 dan BF3 terjadi serah terima pasangan elektron. BF3 merupakan asam Lewis karena mampu menerima pasangan elektron bebas, sedangkan NH3 merupakan basa Lewis karena mampu memberikan pasangan elektron bebas. Konsep asam basa yang dikembangkan oleh Lewis didasarkan pada ikatan kovalen koordinasi. Atom atau spesi yang memberikan pasangan elektron di dalam bentuk ikatan kovalen koordinasi akan bertindak sebagai basa, sedangkan atom atau spesi yang menerima pasangan elektron disebut sebagai asam. Contoh lain, saya tuliskan reaksinya NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. Saya gambarkan struktur Lewisnya dari NH3 dan dari ion H+. NH3 dapat membentuk NH4+ karena mengikat ion H+ dengan menggunakan satu pasang elektronnya yang digunakan bersama-sama antara atom N dan atom H. Perhatikan. Sehingga kalau saya gabungkan gambarnya, terbentuk ion NH4+. Berdasarkan materi yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan yang pertama, teori asam basa yang dikemukakan oleh Arrhenius. Asam Arrhenius yaitu zat yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius merupakan zat yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, maka asam merupakan zat atau spesi yang dapat memberikan ion H+ atau disebut juga sebagai donor proton. Sedangkan basa merupakan zat yang dapat menerima ion H+ atau disebut juga sebagai asektor proton. Yang terakhir, teori asam basa menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron bebas. Ya, demikian materi tentang teori asam basa. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.